Pemirsa, pertandingan sepak bola antara Persib Bandung versus Persis Solo diwarnai bentrokan antar supporter di Stadion Pakansari Bogor. Akibatnya laga sempat dihentikan sementara. Pendukung kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo Selasa malam terlibat bentrok di Tribun Selatan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi saat pertengahan babak 2 di menit ke-77. Kejadian bermula saat supporter dari tribun ingin mendekati pemain namun sempat dihalangi oleh petugas. Tiba-tiba salah seorang penonton mengeluarkan petasan hingga membuat penonton lain panik dan melemparkan bangku stadion hingga terjadi kericuhan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya pertandingan antara kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo dihentikan selama 15 menit. Pertandingan kali ini antara Persib dengan Persis Solo secara umum relatif aman dan terkendali. Tadi ada sedikit gesekan antara steward dengan supporter, namun segera kami melakukan kanalisasi dan langkah-langkah preventif sehingga situasi bisa dikendalikan. Pertandingan pun dilanjutkan kembali setelah situasi kondusif. Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 orang korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan. Pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sembilan korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemakaman dilakukan oleh tim SAR gabungan. Jenazah dikubur di 2 lubang untuk laki-laki dan perempuan. 6 korban berjenis laki-laki, sementara 3 korban berjenis perempuan. Sementara 1 korban lain atas nama Paryanto, warga Jawa Barat, sudah diambil pihak keluarga. Pemakaman dilakukan dengan menggunakan peti dengan diberi tanda jika sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan atau diambil pihak keluarga. Kepala Desa Balun menerima serah terima jenazah korban dari pihak kepolisian. Itu memang yang belum teridentifikasi ya, asal dan namanya Pak ya. Ya. Ini dimakamkan di area TPU pemakaman Desa Balun. Oh, TPU pemakaman Desa Balun. Itu untuk korban yang pertama kali ditemukan sudah diambil. Dibawa sama keluarganya. Memang sudah dibawa ya. Karena ini kan nunggu barangkali nanti dari pihak keluarga untuk mencari, yang penting kita berarti sudah. Yang penting ininya posisinya jelas itu. Proses pencarian korban akan dilanjutkan bersamaan dengan pemeriksaan pelaku. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Istri Tohari mengaku terkejut dan tidak mengetahui pembunuhan yang dilakukan suaminya. Sang istri pun merasa lega karena suaminya sudah ditangkap. Saat ini saya sedang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa. Tempatnya ini adalah di rumah Bapak Tohari. Saya sedang berada bersama istrinya. Ibu siapa, Bu? Seneh. Sebelumnya memang sudah tahu perilaku bapaknya atau belum? Ya, belum. Saya kaget karena waktu kejadian saya nggak tahu. Ada tamu yang terlahir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu, ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Jadi Bapak memang udah lama nggak pulang ke rumah? Ya. Sudah berapa, Ibu? Ya sudah. Kontak berarti sudah setahun. Sudah kurangnya jarang, cuma sebentar. Tapi sebelumnya memang sering membawa tamu ke rumah ini? Sering, tapi kan kalau udah ada tamu di sini saya disuruh minum, dikasih kopi kan pulang. Pamitan Bu, pulang dulu. Iya, silahkan, hati-hati Pak. Saya kan gitu. Nggak tahu itu orang bawa kemana, saya juga nggak tahu. Oh, tapi biasanya dari rumah ini terus pergi ya ke kebun atau kemana ya? Nggak tahu, ngomongnya kan mau pulang. Gitu ya. Oke, Bu, selama ini memang Ibu tahu kalau profesinya Pak Tohari itu bisa menggandakan uang, atau setahunya Ibu apa? Yang jelas saya nggak tahu. Kalau ada tamu di sini kan ngobrol sama Pak Tohari. Saya kan nggak pernah ikut-ikutan ngobrol. Oke. Bu, ini kan Ibu sudah berumah tangga dengan Pak Tohari berapa lama, Bu? Udah lama. Bu, Ibu kenal sifatnya seperti apa, mungkin ke Ibu atau apa? Ya,
nggak ada itu sih ya reaksi sing caranya menyurigakan atau apa saya nggak tahu sih. Kalau perilakunya temperamen, pemarah atau kasar gitu? Ya kadang kalau lagi ada perempuan lain memang kasar. Gitu ya. Iya. Oke, Bu, ini rumah yang ditempati Pak Tohari, ini rumah yang ini atau yang sebelahnya, Bu? Biasanya, Bu? Yang ditempati ini hasil rumah saya, Bang Pak Tohari kan dasarnya di sini kan cuma ikut mertua. Asli rumahnya kan di bawah, orang tuanya juga masih ada di bawah. Ya. Depan ibunya seperti apa ini, Bu? Harapan saya malah saya udah lega. Oh gitu, Bu? Iya. Karena, Bu? Karena itu udah nyakiti saya kan udah lama. Ibu merasa tersakiti? Iya. Gitu. Kayak sering lihat sama perempuan lain gitu kan, bareng-bareng lah. Kan saya juga sudah sakit hati gitu. Makanya saya itu dengar udah ditangkap, saya kan alhamdulillah saya lega gitu. Bu, kalau hubungan dengan Pak Tohari sudah punya berapa anak, Bu? 2 anak. Oh, 2 anak. Oke. Ya, pemirsa. Nggak pernah. Ya, pemirsa ini katanya istri ya. Istri Iya. itu ada tempat ritual yang biasa dilakukan oleh itu di mana, Bu? Bisa disebutkan? Di rumah kecil itu. Ini adalah rumah atau tempat kecil yang memang biasa kemudian dijadiin untuk tempat ritual oleh dukun Tohari yang dikenal sebagai dukun pengganda uang yang saat ini sudah. Pemirsa, viral seorang pria anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan mencuri jam tangan milik pekerja toko. Sempat dilaporkan ke Polsek Medan Baru, akhirnya korban mencabut laporan karena sudah berdamai dengan pelaku. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang viral di media sosial saat aksi pria mencuri jam tangan milik karyawan toko di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Diketahui pria tersebut adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDIP berinisial AST. Dari rekaman CCTV berdurasi beberapa detik, pelaku mengenakan kemeja putih, celana panjang, dan menenteng tas kecil. Berjalan hati-hati sambil melihat-lihat beberapa perlengkapan di toko. Lalu pelaku berjalan ke arah pintu keluar, dengan cepat pelaku mengambil sesuatu dan mengantonginya. Tak lama pelaku meninggalkan toko tersebut. Korban atas nama Novi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru. Kini korban telah mencabut laporan karena keduanya menempuh jalur damai. Kan mau servis nih, servis dari awal, CCTV. Nah mungkin karena dia ngeliatnya itu jam kan nggak tercas, mungkin diambil dia, disangka itu memang jam dia. Oh, disangka dia jam dia? Iya. Rupanya itu jam kakak, bukan jam toko juga enggak? Bukan jam toko, jam pribadi saya. Harganya berapa nih, Pak? Sekitar 3 juta. 3 juta. Ini udah dibalikkan berarti jamnya? Kok ada ganti rugi nggak, Kak, selain itu, Kak? Hanya kita kita hanya dapat damainya aja sih. Personal lagi sama dia. Kakak juga nggak ada nuntut apa-apa, Kak? Nggak ada. Aksi pencurian diketahui terjadi pada Kamis 30 Maret 2023. Pelaku telah meminta maaf kepada korban dan langsung mengembalikan jam tangannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainus melaporkan. Pemirsa, belakangan marak terkuak pejabat beserta keluarganya pamer harta, bukan mendapat simpati, malah caci maki netizen. Konspirasi Prabu malam nanti hadirkan Sandiaga Uno, menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju yang ikut buka suara soal flexing para pejabat. Apa yang dibicarakan dengan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu itu dengan Mas Menteri? Karena saya harus menghormati juga karena sifatnya tertutup pertemuan tersebut, tapi ada beberapa yang mungkin perlu diketahui juga oleh publik. Pertama adalah update mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dan pandangan kami yang sekarang ditugasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, bagaimana kepulihan dan strategi kita ini bisa kita jaga perbaikan dan pemulihannya ini sehingga
tercapailah target-target. Tapi di mungkin setengah pertemuan terakhir ya tentunya bicara capres-cawapres dong. Berbicara mengenai isu-isu kebangsaan. Isu-isu kebangsaan dan beliau menyampaikan wejangan-wejangan dan itu menjadi pegangan saya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini, beliau sangat memikirkan kepentingan rakyat Indonesia, di mana bahwa arah pembangunan yang sudah dinilai baik ini bisa dilanjutkan, dan kalau ada koreksi-koreksi yang perlu dilakukan itu harus dilakukan dalam bingkai konsep persatuan dan rekonsiliasi. Usai pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi, Sandiaga Uno akui mendapat sejumlah wejangan. Katanya pembahasan tentang kontestasi politik tahun depan, apakah ini pertanda Sandi resmi maju Pilpres 2024? Berikut sekilas buka-bukaan Sandi dalam konspirasi Prabu. Saya syukuri, dan ini kan semuanya titipan kan, yang betul-betul memiliki itu yang Maha Kuasa. Jadi kita harus kelola dengan baik di bulan Ramadan ini, apalagi bagaimana kita bisa berdampak memberikan keberkahan, kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Tapi ini contoh yang bagus nih kawan-kawan semua. Kayaknya nggak kaleng-kaleng, 10T ya, kalau tidak salah ya Mas Menteri ya. Kira-kira. Tapi nggak flexing. Apa nasihatnya seorang Sandiaga Uno untuk para pejabat-pejabat ini yang punya harta ya mungkin cukup banyak, tapi juga kalau dibandingkan Mas Menteri jauh ya, tapi kerap flexing. Jadi pelayan publik ada konsekuensinya, yaitu konsekuensinya kita harus memiliki empati kepada masyarakat. Dan dengan sosial media yang sangat luar biasa ini, mereka akan mengikuti setiap langkah kita, dan kita akan dimonitor 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun ini di setiap kegiatan kita. Nah, mayoritas masyarakat kita itu masih berjuang untuk meningkatkan ekonominya. Jadi saya bilang, mau punya Rubicon? Saya bilang gitu. Salah tempatnya, bukan di sini. Saya bilang, kalau mau punya Rubicon atau mau punya kaya, ya jadi pengusaha. Di situ mau jungkir balik kayak mau segala macam itu sudah sah-sah aja gitu. Walaupun seandainya kita punya punya kelebihan, ya tidak perlu ditampang-tampangkan gitu loh. Dan pastikan bahwa aset yang kita miliki ini bisa dipertanggungjawabkan asalnya. Pemirsa, usai jeda, News Sore akan kembali bersama rekan saya, Syafa Tisuryo. Syafa, ada informasi apa yang akan hadir usai jeda? Ya, Stefani dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo mengunjungi 2 pasar tradisional di Jakarta untuk mengecek harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Lebaran. Tetaplah bersama kami.